wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua pagi ini kan? Semangat, Pak. Baiklah, alhamdulillah. Kemudian syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa ta'ala. telah memberikan nikmat yang sangat banyak, nikmat kesehatan dan lain sebagainya, kita terkumpul pada saat yang berbahagia ini. Dan yang kedua, sholawat dan salam. Marilah sama-sama kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, anak kami, kita sekarang bertemu kembali untuk belajar pendidikan agama Islam. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Silakan pimpin dulu berdoa. Si Reman. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihah. Amin. Baiklah. Selanjutnya saya mau mengabsen kalian. Nanti yang saya panggil angkat tangannya ya. Eka, Hadir, Pak. Najra, Hadir, Pak. Revan Raditya, Di belakang saya. Syahril Ramadhani, Hadir, Pak. Winda. Hadir, Pak. Oke, bagus. Sudah di sini. Baiklah anak kami, kita hari ini masuk ke materi berikutnya ya. Dari yang kemarin kita sudah bahas tentang atin. Sekarang kita masuk ke tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, ada yang pernah dengar tentang istilah Asmaul Husna? Ada? Enggak, Pak. Oh, belum? Oke lah, nanti kita bahas apa itu Asmaul Husna ya. Jadi, kemudian apa lagi yang mau kita bahas di situ ialah kita membahas tentang Asmaul Husna, yakni tentang nama-nama baik Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui makna yang terkandung dalam Asmaul Husna tersebut. Oke ya? Supaya kita bisa mengetahui. Lalu berikutnya kita supaya mampu untuk membaca dengan benar beberapa dari Asmaul Husna. Nanti akan kita bahas beberapa dari Asmaul Husna. Asmaul itu banyak, ya. Dalam Al-Quran disebutkan banyak, tapi yang kita bahas hari ini hanya beberapa saja. Oke, anak-anakku sekalian. Berikutnya, untuk apa kita belajar ini? Untuk apa? Kita belajar Asmaul Husna, nama-nama baik bagi Allah, supaya kita lebih mengenal Allah. Kalau sudah mengenal bagaimana? Kita akan lebih dekat, kita akan lebih beriman dan bertakwa kepada Allah. Itulah tujuan kita belajar ya. Manfaat kita belajar ya. Paham? Dan supaya dekat, kita kalau mau mengenali orang, kita harus kenal dulu ciri-cirinya. Repan misalnya, saya pengen kenal sama Repan, tapi kita harus kenal dulu ciri-cirinya. Orangnya, kulitnya kuning langsat, hidungnya mancung, pipinya tembem. Baru kita jumpa, oh ini namanya Repan. Sehingga kita tidak canggung, kan gitu kan? Makanya jujur dengan Allah. Sebelum kita beribadah dengan menjalankan perintahnya, kita harus mengenal dulu bagaimana karakternya, bagaimana sih ciri-cirinya gitu ya. Paham? Supaya apa? Supaya Allah juga tambah sayang sama kita. Lalu kemudian kita harus semangat ya. Oke? Nanti bacanya dulu Siri, Karil, kalau buku di depan kita dengerin dulu saya ngomong. Ya, kita harus semangat baca ini. Kenapa? Karena kalau kita semangat mengenal Allah, berarti Allah juga akan tambah sayang sama kita. Paham? Oke ya? Baik. Berikutnya ialah kita pahami bahwasannya materi ini itu nggak lari dari materi kemarin. Kita kemarin bahas apa? Najra. Kita yang kemarin bahas tentang surah Atin. Kita kemarin sudah bahas Atin, bahwasanya kita harus menjadi orang yang baik, beriman dan beramal soleh. Nah, di antara amal soleh itu ialah mengenal Asmaul Husna. Nah, untuk apa? Kita harus dekat sama Allah, supaya kita dilindungi sama Allah. Apalagi sekarang ini zaman-zamannya penyakit, musim-musimnya penyakit. Apalagi yang kita sering dengar dengan penyakit corona. Nah, kalau kita berlindung kepada Allah, dekat sama Allah,
mudah-mudahan kita akan dilindungi sama Allah, dijaga sehingga kita nggak tertular penyakit yang berbahaya itu ya. Baik anak-anak sekalian, nanti belajarnya kita supaya kalian tuh bagus, bukan lagi bapak yang ngomong ngasih materi, tapi saya kasih kenal namanya pembelajaran aktif ya, dengan bermain kartu. Dimana nanti kalian akan saya suruh untuk berdiskusi, kemudian sebelumnya melihat video, bertanya, berdiskusi, lalu kalian akan mencari sendiri makna-makna dari Asmaul Husna. Nanti udah bapak tempel ya, nah itu sudah bapak tempel. Nanti kalian cari dari sini mana artinya, ya, paham? Ya, lalu kita akan simpulkan materi kita hari ini. Baik anak-anak kami sekalian, kita masuk ke pelajaran kita tentang Asmaul Husna. Silakan tengok dulu videonya. Perhatikan ya. Yang perlu dicatat. Bukunya sama. Tengok dulu ini. Bukunya ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil Apa sebentar ya. kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, hari ini kita masuk pada pelajaran 2, yaitu mengenal nama Allah dan kitabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama yang disebut dengan Asmaul Husna. Tapi pada pelajaran ini kita hanya membahas 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Angkat tangan yang bertanya. Yang pertama, cepat. Oke, si Saril silakan bertanya. Saya mau bertanya, mengapa kita harus belajar tentang Asmaul Husna? Oke. Mengapa kita harus belajar Asmaul Husna? Oke, baiklah, saya baca langsung aja ya. Kita perlu mengenal Allah karena kita adalah makhluk ciptaan Allah yang mengabdi dan menyembah kepada Allah. Jadi kita harus mengenal Allah. Kalau kita nggak mengenal Allah, seperti aneh kita menyembah sesuatu tapi nggak kenal. Nah, makanya kita harus mengenali. Caranya bagaimana? Caranya kita harus mengetahui Asmaul Husna. Itu dia ya. Oke, paham, Saril? Berikutnya si siapa? Yang perempuan. Ya. Oh. Buktinya Allah itu ada. Oke, baiklah. Buktinya Allah itu ada. Ini apa namanya? Manusia. Manusia bisa nggak dia hidup sendiri, muncul sendiri? Nggak bisa. Siapa yang memunculkan? Nah, jadi adanya Allah itu bisa dibuktikan dari adanya ciptaannya, manusia, hewan, dan lain-lain. Ya, itulah cara membuktikan adanya Allah. Adanya Allah karena ada ciptaannya. Kalau kita nggak ada, baru bingung. Tapi kalau kita ada, nah, berarti itu membuktikan adanya Allah. Baiklah ya. Dah. Oke anak-anak kami, karena cukup pertanyaan aja. Nanti kalau nanti ada, kita di akhir sesi aja lah ya nanti jawabnya. Oke, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, berdiskusi. Nah, saya ingin memberikan kalian tugas, cocokkan dulu kata-kata dari Asmaul Husna. Ya, cocokkan. Ini nggak lagi bukunya. Oke, cocokkan dulu. Seperti di depan, kita memakai kartu ya. Ada yang bersih tentang Asmaul Husna yang 4.
Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Di sini ada artinya. Jadi kalian tinggal memilih pasangan yang mana. Oke? Siap-siap? Baik. Yang pertama Eka. Coba kamu cari yang mana dari arti al-mumit. Silakan. Ambil, tempelkan di sampingnya sama. Cari yang mana? Al-mumit. Betul? Betul. Al-mumit yang mematikan. Oke, betul. Tangan dulu. Berikutnya dulu. Apa yang mau dicari silakan diskusikan, tapi tidaklah dari tema kita ya. Memahami makna yang terkandung dalam Asmaul Husna yang 4 ini. Silakan. Boleh berbagi tugas, ada yang mencari, ada yang mencatat. Nanti ada yang menyampaikan hasil diskusi, boleh. Oke, mulai. Dan silakan nomor 1 sampaikan hasil diskusinya. Hasil diskusi kelompok 1. Sebagai umat Islam kita harus mengenali Asmaul Husna. 2. Di antara dari Asmaul Husna adalah Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. 3. Al-Hayyu maksudnya ialah Allah itu maha hidup. 4. Al-Qayyum maksudnya Allah itu mandiri dan tidak memerlukan bantuan yang lainnya. 5. Mumit maksudnya Allah yang mematikan ciptaannya. 6. Al-Ahad maksudnya Allah itu maha esa. Oke, sudah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baiklah anak kami, sampai kita di penghujung. Tapi sebelumnya kita kembali mengulang bahwasanya ini Asmaul Husna harus kita pahami maknanya sebagai kita cara untuk mengenal Allah. Karena kalau kita tidak kenal Allah, bagaimana kita akan beribadah dengan maksimal? Jadi kita harus memahami Asmaul Husna. Cuma pada kali ini kita mempelajari hanya 4. Nanti akan menyusul di kelas berikutnya atau di jenjang berikutnya sampai selesai. Paham? Paham. Oke. Baiklah. Bagaimana kita hari ini? Apakah nyaman pembelajarannya? Nyaman. Oke, semoga kita bisa memahami ya. Semoga kita bisa. Bagaimana tentang materi? Apakah sudah dipahami? Sudah. Intinya kita harus memahami bahwasanya Allah itu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Oke, berikutnya siapkan untuk minggu depan. Kita materi minggu depan ialah berhubungan dengan kitab-kitab Allah. Jadi dipersiapkan bukunya, dipersiapkan materinya ya. Jadi kalian nanti kalau mau membaca-baca dulu di rumah untuk persiapan minggu depan boleh. Paham? Paham? Oke, baiklah. Sekarang kita tutup dengan berdoa. Silakan si Eva.